Halo Besti, cuan lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Sejenak melihat pulau ya, nah, sambil saya ngomong. Nah, mulai terlihat. Ini Pulau Gili teman-teman. Jadi di sini banyak investor-investor dari luar negeri yang datang membangun villa di sana, hidup di sana, bahkan ya hampir di situ banyak orang-orang asing ya, orang-orang bule di situ. Di sebelahnya lagi ada yang saya bilang tadi, Nudist Island, di mana pulau-pulau orang-orang telanjang teman-teman. Bagi kalian yang suka telanjang bisa mampir di situ ya. Kalau buat mental ya telanjang di situ. Oke, kali ini Cak Nawi akan membahas cara mengupload doa sampai 100%. Jadi teman-teman ini kebanyakan berdoa itu langsung tertuju kepada hasil ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau berdoa tertujunya kepada hasil, tapi tidak melihat sejenak konsep uploadnya. Jadi ketika Anda melihat video, katakanlah saya ya, ketika saya melihat video di channel YouTube saya, maka sebelumnya kan saya upload terlebih dahulu. Dalam proses upload itu banyak gangguan ya teman-teman. Satu adalah sinyal misalkan, kemudian paketan data, sinyal, belum lagi nanti korap ya. Pas di tengah perjalanan sinyal mati atau ada sesuatu file yang rusak dan sebagainya. Jadi sama teman-teman, dalam proses kita berdoa pun juga seperti itu. Maka sering sekali saya melihat teman-teman itu berdoa ini loh. Ada anjing ya teman-teman, saya itu jijik ya lihat anjing ini. Jadi dalam proses upload doa, ketika kalian berdoa itu tidak sepenuhnya. Jadi makanya ketika kita upload tidak sepenuhnya, maka hasil yang ditayangkan juga korups gitu. Korups itu ada sesuatu yang missing, yang hilang gitu. Entah nanti kepotong gambarnya, entah itu nanti suaranya tidak keluar, tetap hasilnya keluar atau tidak mengeluarkan hasil sama sekali. Maka kita dalam berdoa pun seperti itu. Kita itu kebanyakan doa-doa hafalan. Jadi apa yang kita ucapkan itu doa hafalan gitu kan. Juga doa yang kebiasaan gitu. Kemudian boleh ya, doa kebiasaan, doa hafalan tidak salah semuanya. Kita kan di sini membahas sampai 100%. Bagaimana doa itu bisa terupload sampai 100%. Maka jika doa itu terupload sampai 100% ya, maka hasilnya akan mewujud teman-teman. Jadi begini, misalkan ya teman-teman sekarang digaji 5 juta per bulan. Ya Allah, ya Tuhan, saya pengen mobil Rubicon ya Allah. Rubicon harganya 1 M ke atas gitu ya. Gaji 5 juta, istri 1, anak 3 ya, belum bayar ini, bayar itu, macam-macam sekolah dan sebagainya. Terus kapan bisa beli Rubicon kan gitu. Nah, dalam posisi itu kalian ada limiting belief. Ada limiting belief, wah nggak mungkin gitu kan, gaji 5 juta kok bisa beli Rubicon. Tapi saya tetap berdoa, tetap aja melakukan ritual doa itu. Tetap terus. Tapi dalam hati tidak mungkin gitu. Nah, inilah uploadnya tidak bisa 100% teman-teman. Itu harus diumbah dulu ya. Dicuci dulu bajunya. Jadi hatinya gitu ya. Jadi kalau kalian ya
kalau mau mencuci feeling itu memang harus dilebur dulu, harus dibersihkan dulu feeling itu. Baru kita bisa mengupload doa tersebut. Sama seperti kita mengupload video ini, ya maka harus disesuaikan dulu HP-nya, ya kan, sinyalnya, datanya. Data sudah full loh, anjing tuh kan, jijik saya itu lihat anjing itu. Soalnya kemarin habis dikejar, susah data. Dicintai anjing teman-teman, dicintai cewek enggak apa-apa, dicintai anjing saya ini katakan. Nah, kadang kita ini kan upload ya, sudah punya paketan, sudah punya data, HP sudah bagus, video sudah ready, ternyata jaringan tidak ada. Nah itu kan, itu sama dengan limiting belief. Tetap aja kita upload, nggak ada jaringan, percuma, tertahan di situ. Itu begitu. Makanya ketika kita berdoa, apapun di mana tempatnya teman-teman, dimanapun ya, kalau feeling kita itu merasa tersampaikan ya, tersampaikan kepada Tuhan, kepada Allah gitu, tembus teman-teman, tembus beneran. Banyak cerita-cerita ya, kalau kisah saya juga banyak. Nanti enggak poinnya enggak di cerita saya ya, poinnya adalah nanti kita akan memfokuskan kita itu dengan perasaan yang kuat. Nah, ketika kita perasaan kuat, kita itu tidak pernah melihat hambatan apa yang kita punya, teman-teman. Paham teman-teman maksud saya di sini? Seperti jatuh cinta itu paling enak untuk dibuat analogi ya. Ketika Anda mencintai seseorang yang cantik ya, kaya, anak sultan misalkan, sedangkan kita gini-gini aja, ini Cak Nawi mukanya kayak gini gitu kan, rambut gondrong, acak-acakan gitu, pengen punya istri, pengen punya pacar misalkan, cewek cantik, anak sultan, gimana caranya kan? Pasti banyak yang mundur teman-teman seperti itu, dengan kondisi kita yang seperti ini ya. Nggak ada kendaraan, nggak punya modal, uang, dan sebagainya. Tapi teman-teman, saya pernah membuktikan ini gitu. Dulu saya waktu kuliah itu kan jarang mandi. Jarang mandi, ya. Mungkin teman-teman di Universitas Jember akan melihat semuanya ini ya. Pernah punya cewek ya, anak sultan, bener-bener anak sultan, real gitu. Keturunan Sultan Hamengkubuwono ke-9 kalau nggak salah itu. Ya, mudah-mudahan mantan juga melihat ini. Cantik anaknya. Ya, namanya tidak perlu saya sebutkan ya. Anaknya cantik ya, putih, anak sultan. Bahkan dulu kuliah ini banyak saya dimodalin malah kan. Nggak ada motor, dia yang ngasih motor. Nggak ada laptop, dia yang ngasih laptop. Ini teman-teman bisa lihat ini ya. Dan waktu itu saya itu jarang mandi teman-teman. Rupa acak-acakan kayak gini ya, ini style saya dari dulu seperti ini gitu. Cuma kemarin sempat di dunia properti baru dandan ganteng gitu kan, rambut dipotong, klemis dan sebagainya. Karena waktu itu saya tidak ada limiting belief soal itu. Dapat enggak masalah, dapat alhamdulillah, enggak dapat enggak masalah. Iseng-iseng berhadiah, dikenalin sama temen gitu ya, tiba-tiba kok diterima gitu kan, iseng-iseng berhadiah dan apa adanya, dan kita feeling kita ini pokoknya diterima lah, feeling kita pokoknya diterima, enggak mungkin enggak diterima, itu enggak gitu. Nah sama seperti doa pun seperti itu ya. Bahkan waktu itu saya tidak pernah harapan punya mobil BMW itu bagi saya itu berat ya. Waktu itu tahun sekitar 2009-an gitu. Gimana caranya punya mobil BMW itu kan nggak masuk akal gitu kan waktu itu.
Saya tulis saja waktu itu, tulis di buku, saya tahun sekian punya mobil BMW sekian. Dapat teman-teman mobil BMW. Dan itu enteng sekali, saya tidak mikirkan apa-apa bagaimana cara mendapatkannya, saya tidak mikirkan itu. Allah saja. Makanya kenapa saya baru ngomong, baru berani nulis bikin video ya, karena ini perjalanan dari The Journey of Cak Nawi. Makanya saya dengan upload video ini, saya insya Allah ya akan keliling Nusantara ya teman-teman. Ya mohon dukungannya gitu ya. Nggak didukung juga nggak masalah gitu. Karena nanti saya akan perkenalkan teman-teman pulau-pulau ya, kayak ini Lombok gitu kan, ini ada Nudist Island gitu kan. Bagi teman-teman yang penasaran, kemudian nanti di Gunung Rinjani, kemudian insya Allah rencana ke Sumbawa ya, ke Dompu, kita lanjut ke Papua, kita lanjut balik lagi ke Sulawesi. Rencana saya akan seperti itu. Dan ya dengan biasa saja, tidak melakukan apa-apa ya, kita lakukan sesuai dengan passion ya. Seperti video Cak Nawi yang saya kemarin kirimkan itu, lakukan sesuatu hal yang menyenangkan, maka uang itu datang dengan sendirinya, tidak tahu caranya. Jadi saya akan mengeksplor keindahan Nusantara ini. Makanya sebenarnya Nusantara ini, kita ini ya teman-teman yang tinggal di Indonesia ini, kalian tuh sedang tinggal di surga teman-teman. Cuma kalian tuh tidak sadar gitu kan. Ya. Maka dinikmati. Sama seperti Nabi Adam ya. Dulu ini ceritanya seperti itu ya. Nabi Adam di surga. Itu loh masih galau teman-teman. Ya sama seperti kalian. Kalian ini sudah di surga, tapi masih galau. Masih mikirin ini, mikirin itu, enggak bayar sekolah, ini dan sebagainya gitu. Masih galau. Padahal sudah di surga teman-teman. Makanya ini kan mindset. Ini pola pikir. Lihat saingannya, teman-teman sudah nongkrong pakai Rubicon, teman-teman sudah bangun ini, kalian panik gitu kan. Jadi ya seperti itulah pola mindset kita, karena kita mengabaikan Fabi ayyi ala irobikuma tukadziban itu teman-teman. Coba kalian merenungi itu, bahwa dunia ini sangat indah dan kalian sedang ditaruh di surga ya. Ini di bagian kecil surga di dunia ini teman-teman. Kalau kalian bisa mensyukuri, maka uploadan doa yang kalian panjatkan itu pasti terpenuhi. Pasti teman-teman. Itu seperti apa? Seperti Nabi Adam ketika di surga. Ya Allah, saya lihat hewan-hewan yang lain ini punya pasangan, saya nggak punya pasangan sendiri. Akhirnya dikasih teman-teman kan, dikasih. Tapi kalau kufur sudah dikasih semuanya, buah-buahan, malah milih yang jangan itu gitu kan, buah itu. Memang namanya buah itu ya, bukan buah khuldi ya. Khuldi itu istilah keabadian ya. Tapi milih yang itu. Nah, begitulah teman-teman. Jadi kalau kalian mengupload doa ya dengan cara yang feeling yang tepat, perasaan itu sudah ada, sudah terjadi dan terkabulkan teman-teman. Kok bisa Cak Nawi bisa ngomong sudah ada, sudah terjadi dan terkabulkan? Loh, sistem alam semesta ini, kalau Cak Nawi mau bahas dimensi waktu teman-teman, maka waktu sebenarnya tidak ada belakang dan tidak ada di depan. Nanti kalian malah akan bingung teman-teman. Maka saya akan menjelaskan video channel ini secara bertahap ya teman-teman. Nanti kalau bingung, Anda nanti usem kayak saya ya. Ini meskipun dikasih make up kayak apa ya, pancet aja kayak gini, tetap aja. Tapi sepenting kan ininya kan ya, perasaannya itu bahagia, yang penting itu bersyukur itu nomor satu, tidak marah ya,
tidak mudah marah. Saya ini belajar untuk tidak gampang marah, teman-teman. Kemudian apa yang kalian upload sebenarnya sudah ada, disiapkan sama Tuhan, sudah wujud dan terjadi, teman-teman. Tinggal feeling kalian tuh merasa ada atau tidak. Kalian yang sudah punya rumah, sudah punya istri, sudah punya anak, ya, semuanya komplit. Kalau masih merasa kurang terus, ya, merasa kekurangan, kalian di level scarcity, siap-siap dijewer, teman-teman. Kalau sudah dijewer, ya, kalau sudah dijewer, dihilangkan semua, baru tahu rasanya, teman-teman. Kok bisa gitu ya? Iya, saya sudah merasakan. Makanya saya bercerita di sini. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi, ya. Menginspirasi paling tidak dari segi ilmu pengetahuan, dari segi feeling, rasa. Kalau dari segi religi atau ritual keagamaan, banyak ya di pondok pesantren, silakan kalian berdoa, bermunajat, macam-macam. Makanya Cak Nawi ambil sisi yang lain, karena Cak Nawi juga melihat gitu kan, melihat orang-orang yang berdoa juga, orang-orang yang melakukan amalan-amalan tertentu juga, tapi kok tidak sama gitu. Seharusnya kan sama gitu. Misalkan pagi baca wirid ini, wirid itu, seharusnya kan hasilnya sama, tapi tidak sama, dan tidak samanya itu jauh gitu loh. Satunya kaya raya, yang satunya gak karu-karuan gitu hidupnya. Yang satunya enak, yang satunya kenapa? Sisi lain mana yang harus kita ulik, ya. Kita cari, kita etrek-etrek, ya. Kita buka secara detailnya di mananya. Oh, ternyata di feeling, teman-teman, di vibrasi. Nanti tidak hanya feeling dan vibrasi aja. Maka akan ada lagi yang lebih detail lagi soal ini penjelasannya. Maka intinya upload ya doa kalian dengan rasa, ya, rasa perasaan yang sudah terjadi, ya teman-teman. Ya Allah, saya pengen mobil Pajero. Ya rasakan sudah. Di depan itu sudah ada mobil Pajero warna putih, ya. Kemudian kalian sudah mulai ngontak kuncinya, sudah mulai nyetir gitu. Itu rasakan. Sampai Anda mengalami namanya bahagia yang tidak ada sebabnya loh. Anda pernah mengalami bahagia nggak ada sebabnya? Ya, saya pernah gitu. Dan sampai menangis gitu. Nggak tahu sebabnya apa, Anda bisa bahagia dan bisa menangis. Itu sih. Itu paling langka, teman-teman. Maka kalian harus bisa seperti itu. Dan yakinlah itu pasti terjadi, teman-teman. Oke. Cukup sekian dari Cak Nawi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.